Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ecai. Halo teman-teman semuanya. Kali ini balik lagi sama aku dan pastinya bareng teman-temanku juga. Di sini kami akan memaparkan materi terkait tauhid sebagai pondasi dalam bisnis Islam, yang dimana dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam kelas 5A Program Studi Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Habib Imam Nurdin Soleh. Nah, sebelum ke penjelasan materi di sini, aku akan mengenalkan ke kalian semua anggota-anggota dari kelompok kami. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Lisa Dwi Asih dengan NIM 009 sebagai moderator. Lalu ada Santi dengan NIM 002 sebagai presentator pertama. Dan ada Marta Alif dengan NIM 153 sebagai presentator kedua. Nah, oke, dalam materi kali ini itu nantinya akan terdapat 7 subbab materi. Yang pertama ada konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Lalu yang kedua terdapat tauhid, akidah dalam konteks bisnis Islam. Lalu aktivitas bisnis Islam untuk ibadah, aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam, etika dasar bisnis Islam, teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran menurut bisnis Islam. Lalu yang terakhir ada perbedaan bisnis Islam dengan non-Islam atau konvensional. Nah, dalam realitanya, bisnis telah dijadikan sebagai aktivitas maupun sebagai suatu entitas yang dimana telah ada sistemnya dan juga sudah terstruktur. Lalu, bisnis ini berjalan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik individu ataupun masyarakat, untuk mencari keuntungan atau memenuhi keinginan serta melengkapi kebutuhan hidupnya. Sedangkan etika itu sendiri dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang dimana berisikan terkait patokan apakah hal tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Sehingga di sini kami akan memaparkan terkait dua hal tersebut dalam hal berbisnis dan juga etika, yang dimana seharusnya bisnis itu dilakukan harus dengan sesuai etika yang telah berlaku, terutama dalam prinsip syariah. Baik, itu tadi pendahuluan yang saya sampaikan terkait materi. Selanjutnya kita akan ke pemaparan materi yang lebih dalamnya lagi oleh Kak Santi dan juga Kak Marta. Buat kalian semua harus stay tune ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan dengan kata ijarah, yang artinya perniagaan atau perdagangan, dan dalam hal ini mencakup dua makna, yaitu perniagaan secara umum. Perniagaan secara umum adalah manusia berbisnis dengan Allah yang dimana membeli kehidupan akhirat dengan aktivitas di dunia. Perniagaan secara khusus adalah aktivitas yang diniatkan karena lillah. Selanjutnya yang kedua yaitu tauhid atau akidah dalam konteks bisnis Islam. Tauhid secara bahasa ialah masdar dari wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja, dan konsep tauhid merupakan konsep pengesaan Allah. Bisnis Islam menempatkan tauhid dan akidah sebagai dasar dalam aktivitas operasionalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas bisnis Islam untuk ibadah. Manusia diberikan hak untuk hidup di muka bumi ini setidaknya mempunyai satu kewajiban yang merupakan alasan penciptaan manusia tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Bisnis Islam adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan kebutuhan karena diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, sehingga sarana yang digunakan dalam berbisnis juga sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat yaitu aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam. Aksioma adalah pernyataan yang sudah pasti kebenarannya, sehingga jika pernyataan ini ditarik ke dalam bahan tentang bisnis Islam, maka beberapa pernyataan di bawah ini mencerminkan nilai-nilai dalam bisnis Islam yang benar. Adapun ruang lingkup pada bahasan tentang bisnis, yaitu yang pertama ada khalifah. Khalifah adalah manusia yang memakmurkan, menjaga, dan memanfaatkan bumi dengan baik. Yang kedua adalah ihsan, adalah proses dalam ibadah atau perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga yaitu maslahah, adalah konsep yang berlandaskan berdasarkan maqasid syariah. Etika dasar bisnis Islam. Etika dasar dalam bisnis Islam digambarkan dengan 4 hal yang mencakup bahasan tentang tauhid, tafazun, wudriyah, dan mas'uliyah. Tauhid adalah bisnis yang didasari dengan tauhid di dalamnya. Manusia yang berbisnis dengan Tuhan akan senantiasa menjaga sistem operasional dalam bisnisnya, sehingga dalam perolahan laba dilakukan dengan sistem yang halal, baik legal dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan mengacu pada konsep tauhid, maka manusia akan senantiasa menahan dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak dan mendatangkan kemudaratan. 2. Tawadun.
Tawazun adalah keseimbangan yang merupakan sumber dari segala kebaikan dalam aktivitas bisnis. Keseimbangan adalah pemetik keadilan, misalnya adalah dengan mengkomandasikan satu kepentingan yang stakeholder saja, ataupun adil dalam melakukan kualitas dan kuantitas produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga, hurriyah al-iradah. Ketika mengawali bisnis dengan menanamkan tauhid sebagai fondasi dan kemudian mengisi kegiatan bisnis dengan prinsip keseimbangan, maka akan melahirkan hurriyah al-iradah ataupun kegiatan yang bebas sebagai salah satu sarana untuk melahirkan kreativitas dan inovatif yang baik. Dalam konsep Islam, pasar berperan sangat efektif dalam kehidupan ekonomi, sehingga manusia akan bebas beraktivitas ekonomi selama itu dalam masih koridor syariah. Yang selanjutnya yaitu mas'uliyah. Mas'uliyah adalah pertanggungjawaban sebagai kontribusi moral dan sosial. Seseorang muslim akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang telah dilakukan olehnya selama hidup di dunia. Selanjutnya, teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran menurut bisnis Islam. Kejujuran merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak, ataupun muamalah. Landasan hukum berdagang sesuai dengan prinsip jujur. Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya, perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh bisnis Islam sebagaimana digambarkan sebagai berikut, yaitu asas. Pada bisnis Islam itu akidah Islam atau nilai-nilai transgender. Pada bisnis non-Islam yaitu sekularisme atau nilai-nilai materialisme. Motivasi pada bisnis Islam itu tidak hanya menyangkut pada dunia saja, tetapi juga pada akhirat. Yang selanjutnya adalah orientasi. Orientasi profitnya berupa zakat dan benefit atau non-materi, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan, dan dalam non-Islam, profit yang diperoleh berupa pertumbuhan dan keberlangsungan. Selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja dalam bisnis Islam dan bisnis non-Islam itu sama saja tingginya. Yang membedakan adalah bisnis Islam bagian dari ibadah, sedangkan bisnis non-Islam merupakan kebutuhan duniawi. Selanjutnya yaitu sikap mental. Dalam bisnis Islam yaitu maju dan produktif, konsekuensi dan keimanan serta manfaatitas kemusliman, sedangkan dalam bisnis non-Islam itu yaitu maju, produktif, konsumtif, konsekuensi dan aktualisasi diri. Selanjutnya amanah. Amanah dalam bisnis Islam itu terpercaya dan tanggung jawab terhadap tujuan, sedangkan non-Islam yaitu tergantung pada kemauan individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu modal. Modal dalam bisnis Islam harus halal, sedangkan non-Islam modalnya adalah modal halal dan haram. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Dalam bisnis Islam itu sesuai dengan akad kerjanya, sedangkan non-Islam itu yaitu sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan ke pemilik modal atau si pemilik modal. Dan ada beberapa lagi karakteristik lainnya seperti manajemen strategi, manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen SDM. Bisnis Islam selalu dikendalikan oleh syariah, sebagaimana etika dalam kerangka ekonomi dan bisnis Islam harus menonjol. Bisnis Islam itu dikendalikan oleh aturan syariah berupa halal haram, baik dari cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Sementara pada bisnis non-Islam dikendalikan atau dipandaskan pada sekularisme yang bersediakan pada nilai-nilai materialisme. Bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan halal haram dan perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Kak Santi dan juga Kak Marta. Selanjutnya, aku akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Kak Santi juga Kak Marta. Bahwasannya, bisnis Islam ini menempatkan tauhid dan juga akidah dalam kegiatan operasionalnya. Mengapa?
karena akidah ini dianggap sebagai suatu dasar dari keseluruhan tatanan dalam kehidupan manusia. Maka baiknya memang sebagai seorang muslim dan juga pebisnis itu diperbolehkan untuk memiliki harta yang berlimpah. Namun alangkah baiknya harta tersebut lebih baik dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun kita juga harus tetap menjaga diri kita serta hati kita agar tidak dikuasai oleh harta. Karena seorang muslim diizinkan untuk meletakkan hartanya itu di tangannya, bukan di hatinya. Sekian, itulah penjelasan yang dapat kami paparkan terkait materi tauhid sebagai pondasi dalam bisnis Islam. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua yang mendengarkan ya. Dan juga di sini saya mewakili presentator dan sebagai moderator pastinya ingin mohon maaf pada teman-teman semuanya apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemaparan di video kali ini. Kurang lebih begitu saja. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.